Dalam hitungan menit, sebuah bencana dahsyat bisa melumpuhkan segalanya. Tapi, tahu nggak, di tengah kekacauan itu, ada satu keputusan kunci yang bisa menggerakkan seluruh kekuatan sebuah bangsa. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa itu kekuatan respons nasional kita? Nah, ini nih pertanyaan intinya. Coba deh bayangin, ada gempa bumi atau tsunami yang skalanya masif, yang bikin satu provinsi lumpuh total. Tim penyelamat lokal udah pasti kewalahan. Bantuan macet di mana-mana. Terus gimana? Di saat warga paling butuh pertolongan, bagaimana negara menjawab panggilan darurat itu? Ini dia skenario yang paling kita takutkan. Rumah sakit udah nggak bisa nampung pasien. Tim SAR yang ada jumlahnya terbatas. Logistik juga terhambat. Kepanikan dan kebingungan ada di mana-mana. Nah, di titik kritis inilah, intervensi yang jauh lebih besar dan terkoordinasi jadi satu-satunya harapan. Dan disinilah titik baliknya. Momen ketika pemerintah pusat secara resmi menetapkan status bencana nasional. Begitu status ini keluar, semua aturan main langsung berubah total. Ini bukan cuma sekedar label ya, tapi sebuah mekanisme darurat berskala penuh yang langsung aktif. Jadi, apa sih artinya status bencana nasional ini secara hukum? Gampangnya gini, ini adalah pengakuan resmi dari negara bahwa krisis yang terjadi, skalanya sudah terlalu besar, sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Di momen inilah, komando langsung berpindah tangan. Pemerintah pusat secara sah mengambil alih kendali penuh. Perubahannya itu drastis banget loh. Bayangin aja, dari respon yang tadinya mungkin jalan sendiri-sendiri, dipimpin sama Pemda masing-masing, sekarang semuanya ada di bawah satu komando terpusat, BNPB. Ini penting banget buat menghilangkan kebingungan dan tumpang tindih di lapangan. Semua sumber daya, semua tim bergerak serentak dengan satu tujuan yang sama. Nah, dengan adanya satu komando ini, gerbang untuk pengerahan kekuatan penuh bangsa kita langsung terbuka lebar. Ini bukan lagi soal bantuan daerah, tapi soal mobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia. Sekali lagi, ini bukan cuma sekedar bantuan biasa. Ini adalah pengerahan total. TNI dan Polri nggak cuma membantu, tapi bergerak dengan kekuatan penuh. Alat-alat berat dari seluruh penjuru negeri didatangkan, rumah sakit lapangan dibangun dalam hitungan jam, dan seluruh jalur logistik nasional diaktifkan buat menyuplai bantuan tanpa henti. Dan ini bagian kuncinya. Semua aset milik negara, mau itu pelabuhan, bandara, gudang, apapun itu, bisa langsung dipakai untuk operasi darurat. Birokrasi dipangkas habis. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan nyawa sebanyak dan secepat mungkin. Nggak cuma kekuatan dari dalam negeri loh, status bencana nasional ini juga jadi sinyal resmi buat dunia internasional. Ini ibaratnya sebuah panggilan darurat ke seluruh dunia, bahwa Indonesia sedang butuh bantuan dari sahabat-sahabat global kita. Prosesnya jadi super simple dan cepat. Begitu statusnya ditetapkan, pemerintah bisa langsung mengajukan permintaan bantuan. Izin masuk buat tim penyelamat ahli, dokter-dokter, dan logistik dari negara lain langsung dipercepat. Birokrasi imigrasi dan biaya cukai yang biasanya rumit langsung dipotong. Terus, pertanyaan besarnya, siapa yang bayarin semua ini? Jawabannya jelas banget. Dengan status bencana nasional, seluruh beban finansial diambil alih oleh negara lewat APBN. Jadi pemerintah daerah nggak perlu pusing mikirin anggaran mereka yang terbatas. Di situasi kayak gini, kecepatan itu segalanya kan? Nah, dana darurat bisa langsung dicairkan dari kas negara, memotong jalur birokrasi daerah yang biasanya panjang dan berbelit. Artinya apa? Pengadaan tenda, makanan, obat-obatan, semua bisa dilakukan saat itu juga, tanpa ada penundaan yang bisa berakibat fatal. Oke, dari semua sistem dan mekanisme tadi, sekarang mari kita fokus ke hal yang paling penting, yang jadi tujuan utama semua ini. Dampaknya bagi para korban, bagi para penyintas. Kalimat ini bukan cuma pajangan ya, ini adalah landasan moral dan hukum dari seluruh operasi penanggulangan bencana. Ini menegaskan bahwa bantuan yang diberikan itu bukan lagi soal belas kasihan, tapi soal pemenuhan hak-hak warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Jadi ini adalah hak-hak konkret yang dijamin. Negara wajib menyediakan tempat tinggal sementara, memastikan makanan dan air bersih tersedia, sampai menjamin perawatan medis dan sosial. Bahkan, ada mekanisme kompensasi untuk membantu mereka membangun kembali hidup mereka yang mungkin hancur lebur. Dan perlu diingat, komitmen negara itu nggak berhenti pas masa darurat selesai. Justru, pemerintah pusat yang akan memimpin langsung rencana pembangunan kembali. Membangun lagi rumah, sekolah, jembatan, sampai memulihkan ekonomi lokal. Ini adalah proyek pemulihan berskala nasional untuk jangka panjang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya,
Penetapan status bencana nasional ini pada dasarnya adalah sebuah mekanisme luar biasa yang menyatukan seluruh kekuatan bangsa kita di bawah satu komando yang solid. Jadi inilah inti kekuatannya. Satu komando yang menyatukan seluruh sumber daya, pendanaan yang terjamin, dan upaya pemulihan yang terkoordinasi secara nasional. Inilah wujud nyata bagaimana negara hadir untuk melindungi warganya di saat-saat yang paling genting dan paling rapuh. Sistem yang kita bahas ini adalah respons kita saat bencana sudah terjadi. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah gimana caranya kita bisa memperkuat solidaritas dan ketangguhan ini sebelum bencana berikutnya datang. Supaya saat panggilan darurat itu datang lagi, kita bisa menjawabnya sebagai satu bangsa yang jauh lebih kuat dan jauh lebih siap.